dia cenderung untuk ke arah serangan tran atau arah serangan cis ya. Artinya masuknya ligan masukan tadi ya, dia masuk untuk menggantikan ligan tinggalan itu tidak selalu dia datang dengan arah berlawanan dengan ligan tinggalan, atau dia datang searah dengan ligan tinggalan. Ya. Kalau itu terjadi kecenderungan seperti itu, maka produk yang dihasilkan pada reaksi substitusi itu harusnya ada yang kita dapatkan adalah produk cis saja atau produk trans saja. Tetapi di alam ternyata kedua produk itu kita temukan ya, baik itu cis maupun trans. Ya, sehingga bisa kita sampaikan di sini bahwa apa yang diasumsikan oleh Werner tadi, mekanisme itu terjadi melalui dua-duanya. Dua-dua itu kemungkinan terjadi. Gitu ya, kedua-duanya kemungkinan terjadi. Nah, ini menurut Werner, sehingga di sini ya, tidak ada cara untuk memperkirakan orientasi gugus masukan dalam pola koordinasi kedua. Jadi, pada suatu terjadinya proses reaksi substitusi pada suatu kompleks oktahedral, itu untuk sementara kita belum bisa memperkirakan atau belum ada cara ya, bagaimana kita bisa menentukan dengan tepat apakah ligan masukan itu masuk searah dengan ligan tinggalan atau berlawanan arah dengan ligan tinggalan. Kemudian yang kedua, tidak mungkin mengantisipasi perubahan stereokimia yang terjadi dalam reaksi substitusi. Nah, ini ya, jadi ini tidak mungkin ya untuk mengantisipasi perubahan stereokimia itu tadi. Sehingga di situ kita hanya bisa menjelaskan tadi, oh kalau ini nanti terjadi produknya ya, kemudian kita identifikasi dari pekerjaan di laboratorium, oh ternyata senyawanya yang kita dapatkan dari pereaktan tran ya, kalau saya punya senyawa kompleks tran, kemudian terjadi reaksi substitusi ya, menghasilkan produknya adalah cis misalnya, oh kita bisa memperkirakan, kalau hanya cis saja loh ya, kita bisa memperkirakan bahwa mekanisme reaksi ini tadi, proses penggantiannya adalah sesuai dengan arah serangan yang berlawanan atau ligan masukan itu masuk pada posisi trans. Nah, seperti itu ya kira-kira dari apa yang disampaikan Werner ada seperti itu. Jadi yang ada adalah kita menjelaskan fakta yang ada di hasil dari eksperimen ya, karena memang untuk mengantisipasi perubahan stereokimia tadi tidak mungkin. Kemudian yang kedua untuk memperkirakan juga demikian, sehingga di situ hanya data itu yang kita bisa dari stereokimianya ini kira-kira yang seperti apa. Nah, itu ya, kira-kira seperti itu. Ini yang pertama adalah reaksi substitusi melalui jalur disosiasi dan asosiasi ya, dan asosiasi. Sehingga nanti dengan kita mengetahui ini tadi dari dua mekanisme ini, apakah melalui SN1, SN2, nanti kita bisa melihat ya, seperti apa sebenarnya stereokimia dari reaksi SN1 dan SN2. Kalau kemarin saudara kan menghitung ya, atau saudara memperkirakan dari apa itu, dari data-data laboratorium. Ini yang kita lihat adalah dari data-data stereokimianya ya, dari stereokimia. Kalau kemarin kita hanya berfokus pada lajunya, konstanta lajunya. Oh, kalau konstanta lajunya meningkat misalnya, kalau terjadi perubahan ligan tan tinggalan, apa kira-kira yang terjadi di situ ya. Oh, kalau di situ terjadi substitusi misalnya, kita tanpa mengubah nukleofilnya, apa sebenarnya mekanisme reaksi yang lebih tepat. Ini kita meninjaunya dari stereokimianya. Yang pertama itu adalah kalau mekanisme reaksi itu melalui jalur disosiasi ya, SN1. Nah ini kita punya kompleks bilangan koordinasi 6, karena yang kita teliti adalah untuk kompleks oktahedral. Ya. Jadi di sini kalau melalui jalur disosiasi, cirinya itu adalah adanya pelepasan ligan terlebih dahulu ya, pelepasan ligan. Ya. Ditandai oleh apa? Ditandai oleh terbentuknya madya yang mempunyai bilangan koordinasi kurang dari 1 atau mengalami penurunan 1 ya. Kalau semula adalah kompleks oktahedral bilangan oksidasinya 6, ini terjadi pelepasan ligan, maka di sini akan terbentuk madya dengan bilangan koordinasi 5. Nah, seperti kemarin pada saat adik-adik membicarakan terkait dengan labilitas ya,
itu salah satunya adalah kita bisa membandingkan harga CFSE ya, CFSE dari Priartan dan Madya. Nah, untuk melalui SN1 karena ini membentuk bilangan koordinasi 5 gitu ya, maka Madyanya kemungkinan ada dua ya strukturnya ya. Strukturnya ada dua. Yang pertama adalah tetragonal piramid. Tetragonal piramid. Yang kedua adalah trigonal bipiramid. Ya, di sini adik-adik kemarin yang ada di contoh itu kan CFSE untuk tetragonal piramid. Adik-adik sebenarnya bisa juga menghitung untuk CFSE trigonal bipiramid. Nah, ini ya. Faktor yang mendukung bahwa dua struktur madya ini ya, apakah TP trigonal tetragonal piramid atau trigonal bipiramid ya, tersebut adalah yang pertama ya. Jadi kedua struktur ini kita mengenal ya dan bersifat stabil. Nah, stabilnya nanti bisa dihitung dari harga CFSI-nya itu ya, salah satunya Adik ya. Jadi kedua struktur ini kita mengenal dan stabil. Kemudian yang kedua struktur tersebut dapat diperoleh dengan sedikit gerakan atom ini ya, dengan sedikit gerakan atom atau ligan dari senyawa oktahedral. Jadi ini sedikit penataan dari senyawa oktahedral kita sudah bisa membuat struktur tetragonal piramid atau trigonal bipiramid ya. Kedua struktur tersebut sesuai dengan teori ikatan dalam senyawa kompleks. Jadi ini juga sesuai dengan teori ikatan dalam senyawa kompleks ya, teori ikatan dalam senyawa kompleks. Nah, jadi perubahan stereokimia pada reaksi substitusi SN1 itu dapat diterangkan sesuai dengan reaksi cis trans seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya. Jadi ini kita bisa melihat ini kalau reaktannya adalah trans ya stereokimianya. Yang kedua ini adalah reaktannya kalau cis ya. Ini kalau reaktannya adalah cis ya. Coba kita perhatikan yang pertama ini kalau reaktannya adalah trans ya. Reaktannya adalah trans. Kemudian di sini melalui jalur disosiasi, artinya kan X ini terlepas terlebih dahulu ya. Kemudian yang pertama ini adalah kalau dia membentuk madya tetragonal piramid. Madya tetragonal piramid. Ini ya. Yang kedua, kalau dia membentuk madya trigonal bipiramid ya. Trigonal bipiramid. Ini ya, trigonal bipiramid. Nah, ini ya. Bipiramid. Artinya di sini ada dua sudut atau dua piramid ya pada sisi atas dan pada sisi bawah. Kalau ini kan piramidnya hanya pada sisi ini ya yang di sebelah kiri saja. Nah, kalau kita perhatikan kalau dia melalui madya tetragonal bipiramid, kalau pereaktannya itu adalah stereokimianya trans gitu ya, maka di sini kita akan menghasilkan produk juga trans. Bisa dipahami ya. Tetapi kalau dia melalui madya trigonal bipiramid gitu ya, trigonal bipiramid, maka kita akan dapatkan produk gitu ya. Kita akan dapatkan produk yaitu campuran ya. Yaitu yang pertama adalah terdiri dari dua cis 1 2 berarti ini ya, cis 1 2 berarti di sini nanti masuknya ligan Y-nya ya, masuknya ligan Y di sini. Demikian pula yang 1 3 adalah bisa dari arah sini. Ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah trans ke sini. Ya. Di sini berarti kan 2:1 ya, 2:1. Ya, ini yang bisa dilihat. Oh, berarti kalau nanti kita lihat produk gitu ya, kita lihat produk, kita punya pereaktannya trans yang kita lakukan reaksi. Kemudian dari sisi itu nanti kita identifikasi hasilnya ya. Dari hasil itu terlihat hasilnya semuanya stereokimanya trans. Oh, berarti bisa kita pastikan bahwa mekanisme reaksi tersebut adalah melalui madya tetragonal piramid. Tetapi kalau kemudian dari produk itu kita dapatkan adalah produk campuran gitu ya, stereokimianya campuran gitu ya, dengan komposisi 1:2 gitu ya, antara cis dan trans ya. Cis dan trans, oh berarti di sini adalah melalui madya TBP, gitu ya, melalui madya TBP. Nah, demikian pula kalau kita punya pereaktan ya, kita punya pereaktan cis, ya kalau ini melalui mekanisme reaksi apa tadi SN1 ya,
Maka di sini ini kalau medianya adalah tetragonal